Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yusni Nina dengan NIM 2506120076117. Di sini aku akan menjelaskan mengenai patron klien dan jaringan sosial pada mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan. Oke, langsung saja di slide pertama ini aku akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik hubungan patron klien di pedesaan. Lanjut, pengertian dari hubungan patron klien di pedesaan yaitu di mana di pedesaan tersebut terdapat dua belah pihak, yaitu di mana pihak patron itu lebih memiliki kekuasaan, kelebihan dan pengaruh besar, sedangkan si pihak klien itu biasanya memiliki pengaruh yang cukup kecil dan biasanya mereka lebih bergantung kepada patron. Nah, di desa sendiri, pihak patron itu biasanya pihak yang memiliki lahan yang luas, kekuasaan, pengaruh terhadap petani-petani kecil. Nah, sedangkan di klien itu, biasanya mereka itu petani kecil, petani penggarap, atau buruh tani yang biasanya bergantung kepada patron atau mereka yang memiliki lahan luas. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari hubungan patron klien di pedesaan. Nah, pada ciri pertama yaitu ada hubungan yang tidak setara atau asimetris, yang dimana si pihak patron ini dia lebih mendominasi karena dia lebih mempunyai kelebihan seperti kekuasaan untuk klien. Sedangkan klien sendiri mereka malah lebih tidak kurangnya memiliki sumber daya, jadi mereka sering bergantung kepada klien. Nah, ciri yang kedua itu ada saling menguntungkan antara satu sama lain, yang dimana patron ini dia mendapatkan tenaga kerja, kesetiaan dari kliennya, sedangkan klien ini dia mendapatkan pekerjaan, modal, serta perlindungan sosial dari patron tersebut. Nah, ciri yang ketiga yaitu ada ketergantungan, yang dimana ketergantungan ini klien itu sangat bergantung kepada patron karena patron ini bisa memberikan apa yang klien inginkan, dan itu biasanya membuat klien tersebut sangat setia kepada patron tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada bersifat pribadi dan jangka panjang, di mana hubungan mereka ini tidak hanya sebatas pekerjaan saja. Mereka terkadang saling membantu satu sama lain, dan itu membuat hubungan mereka itu lebih dekat dan menjaga kekerabatan mereka. Nah, biasanya itu jangka panjang. Oke, di slide kedua ini aku menjelaskan mengenai peran patron dan klien. Pada peran patron, yang pertama itu contohnya ada elit desa, yang dimana elit desa ini mereka biasanya mengatur kebijakan dan kehidupan sosial di masyarakat desa tersebut. Nah, yang kedua itu biasanya ada para pemilik lahan, yang dimana para pemilik lahan ini mereka yang biasa memperkerjakan para petani kecil atau buruh kecil, dan mereka menjadi sumber penghasilan para petani tersebut. Yang terakhir itu tengkulak, yang dimana tengkulak ini menjadi perantara untuk menjualkan hasil dari para petani tersebut. Nah, biasanya di tengkulak ini juga dia yang bisa meminjamkan modal kepada para petani kecil. Selanjutnya peran klien, yang dimana peran klien ini yang pertama itu petani kecil, mereka bisa menjualkan hasil panennya tersebut kepada patron, dan mereka itu saling menjaga hubungan kerjasamanya. Dan selanjutnya itu ada buruh, petani buruh, yang dimana mereka mendapatkan pekerjaan dari patron tersebut. Mereka bekerja demi membantu para pemilik lahan tersebut, dan mereka supaya mendapatkan keuntungan dan hasil dari pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu bentuk ketergantungan ekonomi, sosial, dan politik.
politik dalam hubungan patron klien. Yang pertama yaitu dari segi ekonomi, yang dimana klien tersebut sangat bergantung kepada patron karena dari patron tersebut dia bisa mendapatkan modal, pekerjaan, dan penghasilan yang dia inginkan. Kedua, dari segi sosial, yang dimana klien tersebut sangat bergantung kepada patron dikarenakan supaya mendapatkan perlindungan sosial dan status sosial di masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu dari segi politik, yang dimana klien tersebut sangat setuju dengan apa yang patron lakukan di politik. Contohnya ada patron yang ingin menjabat sebagai kepala desa gitu. Nah, otomatis klien tersebut sangat mendukung apa yang patron tersebut lakukan. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai konsep jaringan sosial dalam masyarakat di pedesaan. Ini merupakan yaitu hubungan dari masyarakat yang saling terhubung, saling bekerja sama, dan saling membantu antara satu sama lain, sehingga menciptakan ketentraman antara satu sama lain. Contohnya itu yang dari pertama yaitu kekerabatan, yang dimana kekerabatan ini jaringan ini tercipta dari hubungan darah atau keluarga yang saling berdekatan. Kedua yaitu ada tetangga, yang dimana jaringan ini berasal dari rumah yang saling berdekatan sehingga mereka saling membantu satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu ada lembaga sosial, yang dimana jaringan ini terbentuk dari organisasi-organisasi di desa, contohnya seperti ibu-ibu PKK, Karang Taruna, ibu-ibu arisan, lembaga-lembaga petani, yang dimana mereka menciptakan sebuah kebersamaan antara satu sama lain. Baik, terakhir aku akan menjelaskan mengenai fungsi jaringan sosial dalam akses sumber daya, perlindungan sosial, dan strategi bertahan hidup petani. Yang pertama dari akses sumber daya, jika para petani kekurangan modal, benih, pupuk, dan lain-lainnya, maka jaringan sosial ini bisa sangat membantu bagi mereka. Mereka bisa mendapatkannya dari tetangga, saudara dekat, dan lain-lainnya. Kedua, yaitu ada perlindungan sosial. Nah, jika mereka gagal panen, kesulitan ekonomi lainnya, nah maka jaringan sosial ini bisa sangat membantu mereka, bisa melalui bentuk uang, tenaga, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ada strategi bertahan hidup petani. Nah, petani di sini bisa melakukan strategi yaitu dengan melakukan hubungan sosial, contohnya berbagi lahan, bekerja sama, atau sistem bagi hasil, atau mencari pekerjaan lainnya, supaya mereka tetap bertahan walaupun di kondisi sulit. Baiklah, hanya itu saja yang aku bisa sampaikan di materi ini. Terima kasih sudah menonton and thank you for watching semuanya. Bye-bye.